Teman-teman, ini dia aturan baru OJK kepada debt collector. Jadi debt collector itu boleh saja menagih asal penuhi syaratnya ya. Jadi DC lapangan nggak boleh sembarangan datang ke rumah nasabah ya. Jadi inilah aturan baru daripada OJK mengenai debt collector lapangan yang boleh saja menagih asalkan penuhi syarat-syarat dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan telah merinci ketentuan bagi debt collector penyelenggara pinjaman online atau P2P lending melalui peta jalan atau roadmap pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Jadi teman-teman semuanya, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, VVML OJK Agusman, setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabah pinjaman online. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihannya. Jadi nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Jadi dalam penagihannya, penyelenggara memastikan tenaga penagihan harus mematuhi etika penagihan. Selanjutnya, penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihannya. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada nasabah maksimal hingga pukul 8 malam waktu setempat. Jadi tidak 24 jam, maksimal sampai jam 8 malam saja. Jadi Pak Agusman juga menegaskan para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihannya. Artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara ya. Jadi di bawah tanggung jawab pinjaman online tersebut. Jadi kalau ada kasus bunuh diri, penyelenggara wajib bertanggung jawab sebagaimana diketahui. Jadi roadmap ini berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan UU PBSK ya teman-teman. Sebagaimana diketahui dalam pasal 306 UU PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar teman-teman. Jadi aturan baru tersebut adalah, yang pertama, penurunan bunga dan biaya lain ya. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang pada peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dalam CE OJK terbaru, besaran bunga peer-to-peer lending atau V2V dari pinjaman online kini diatur OJK. Jadi otoritas membatasi bunga pinjaman online dan menjadi 0,1% hingga 0,3% per harinya saja. Nggak boleh lebih dari 1% ya. Jadi sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama AFPI menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari. Jadi nggak sampai 1%. Jadi batasan untuk bunga pinjaman online untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 0,3% saja. Nggak boleh lebih dari 1%. Jadi aturan ini berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024 ini. Yang kedua, denda keterlambatan. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% saja per hari di tahun 2024. Jadi denda keterlambatan turun menjadi 0,07% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun menjadi 0,1% per hari pada 2025. Yang ketiga, tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform pinjaman online ya. Jadi nasabah nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol saja. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang dari minjam di aplikasi pinjaman online. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali daripada nasabah. Yang keempat, penagihan hanya sampai jam 8 malam ya. Jadi DC lapangan hanya boleh datang sampai jam 8 malam saja. Aturan tersebut ada dalam roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur ketentuan bagi para penyelenggara dan perlindungan konsumen. OJK juga akan mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada nasabah pinjaman online maksimal hingga pukul 8 malam atau pukul 20.00 waktu setempat.
Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan, artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara pinjaman online berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Berarti di bawah tanggung jawab pinjaman online yang kalian bayar. Misalnya mereka datang daripada debt collector lapangan membuat kekerasan, jadi yang bertanggung jawab adalah pinjaman online yang kalian pinjam ya, yang menggunakan jasa debt collector lapangan. Yang kelima, memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan ya. Jadi OJK sangat-sangat melarang penagihan dari debt collector lapangan melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying, baik kepada debitur, kontak darurat, debitur, rekan, hingga keluarga. Nah ini untuk memperketat aturan penagihan ya, dari DC pinjol, dari WA yang tidak dikenal, itu pastinya mereka menagih dengan cara yang sangat kejam sekali ya, dengan ancaman, hinaan, cacian, bahkan bawa unsur sara ya dari DC pinjaman online tersebut. Jadi kalian tinggal tanyakan saja dari DC pinjaman online mana. Jadi misalnya dari DC ada kami ya, kalian tinggal laporkan saja teman-teman, seperti itu. 6. Kontak darurat bukan buat menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih daripada kontak darurat tersebut. Masa orang nggak tahu apa-apa ditagih ya kan? Ini tolol sekali. Nomornya dipakai untuk disalahgunakan oleh nasabah pinjaman online tersebut ya. Yang ketujuh, pinjaman online wajib berasuransi ya. Penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan, teman-teman, seperti itu. Jadi itu dia 7 aturan baru OJK kepada pinjaman online. Jadi debt collector lapangan boleh saja menagih asalkan penuhi syarat, yaitu hanya boleh sampai jam 8 malam saja teman-teman. Jadi buat kalian yang nasabah Galbay ya, simak video ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.